Halo Stepa Hebat, selamat bergabung di SMPN 4 Madiun Official dalam program Kejar Prestasi, kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stepa Hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Reni berharap kalian selalu dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Stepa Hebat, kali ini dengan senang hati Bu Reni akan mendampingi kalian untuk belajar matematika. Dalam kesempatan ini kita akan belajar matematika kelas 8 yang akan dipandu oleh Ibu Sri Kusumastuti SPD dalam materi pola bilangan. Beliau adalah guru matematika kelas 8 SMP Negeri 4 Madiun. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian sehingga kalian nanti dapat menulis apa-apa yang perlu kalian tulis dan bisa kalian buka-buka kembali pada waktu kalian membutuhkannya. Stepa Hebat, mari kita belajar bersama dengan Ibu Sri Kusumastuti SPD dalam materi pola bilangan. Kami persilahkan Ibu Sri Kusumastuti untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang di rumah, salam sehat dalam hal ini. Walaupun kondisi dalam pandemi, jangan patah semangat. Mantapkan langkahmu untuk meraih prestasi. Ya, itu perlu kalian ketahui. Materi nanti yang akan kami sampaikan, yang akan saya sampaikan yaitu materi kelas 8 bab 1 pola bilangan. Sebelumnya anak-anak khususnya kelas 8 yang baru naik dari kelas 7, mungkin kalian belum mengenal saya. Jadi nanti kalau kamu belajar tanpa mengenal saya maka akan tidak sayang. Maka untuk pelajaran matematika harus tahu dulu gurunya, Ya. Nah, nanti kalau sudah mengenal saya, kenalilah juga buku-buku kalian, pelajarilah buku-bukunya, baca dengan semangat. Ya. Jadi di sini anak-anak, kalian harus tetap menjaga prokes. Jadi di rumah lebih baik tetap di rumah saja dengan tetap melakukan kesehatan, melakukan prokes di rumah, apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi sering cuci tangan, ya, mandi yang bersih. Jadi walaupun kamu belum tatap muka di sekolah, di rumah harus tetap menjaga kebersihan. Kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk prokesnya. Ini saat-saat ini lebih baik tetap di rumah saja. Nah, anak-anak, untuk mengisi waktu luang kalian, kita nanti akan belajar bersama. Mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan itu bisa menambah ilmu untuk anak-anak sekalian. Persiapkan kalender 2021 bulan Juli ya anak-anak. Jadi dilihat mungkin di ruang tamu atau di kamar tidur kalian, kamar belajar kalian ada kalendernya, atau bisa buka HP kalender Juli 2021.
Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai penyampaian materi, yaitu bab 1 mengenai pola bilangan. Akan saya bacakan. Peta konsepnya di situ, pola bilangan itu nanti ada pola barisan bilangan sederhana, barisan dan deret bilangan, pemecahan masalah barisan dan deret, kemudian pola konfigurasi objek, keterkaitan antar suku, generasi konfigurasi objek. Konfigurasi objek nanti ada konfigurasi persegi, konfigurasi lingkaran dan sebagainya nanti. Anak-anak, tadi Ibu sudah mengatakan kalian untuk menyiapkan kalender atau melihat kalender bulan Juli tahun 2021. Juli ya, bulan Juli ya 2021, pada hari Kamis. Nah, itu kalian tulis tanggalnya. Hari Kamis bulan Juli itu tanggalnya yaitu 1, 8, 15, 22 dan 29. Dapatkah kamu jelaskan tentang perubahan tanggal pada setiap hari yang sama? Tentu kamu akan mendapatkan kesimpulan bahwa selalu ada perubahan 7 hari pada setiap tanggal di hari yang sama. Dari tanggal 1 ke tanggal 8 itu ditambah 7. Tanggal 8 ke tanggal 15 itu juga ditambah 7. 15 ke 22 itu juga ditambah 7. 22 ke 29 juga ditambah 7. Bilangan-bilangan yang terbentuk pada setiap hari Kamis ya itu membentuk sebuah pola, yaitu bilangan berikutnya lebih 7 dari bilangan sebelumnya. Saya ulang, bilangan-bilangan yang terbentuk pada setiap hari Kamis membentuk sebuah pola, yaitu bilangan berikutnya lebih 7 dari bilangan sebelumnya. Next, berikutnya, bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda koma seperti 1, 8, 15, 22, 29. Selanjutnya disebut barisan bilangan. Barisan bilangan, anak-anak. Bagaimana jika kita jumlahkan semua tanggal pada hari Jumat, yaitu 2 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30. Nah, itu sama dengan berapa? Nah, itu bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda tambah. Tanda tambah. Nah, seperti di atas disebut dengan deret bilangan. Jadi ini belum jumlahnya, belum berapa hasil jumlahnya tidak perlu, tapi kamu lihat penulisan. Untuk penulisan tadi pada hari Kamis 1, 8, 15, 22, 29 itu disebut barisan bilangan. Sedangkan kalau pada hari Jumat itu 2 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 30 sama dengan berapa? Itu yang dihubungkan dengan tanda tambah.
itu disebut deret bilangan. Jadi ada baris bilangan, ada deret bilangan. Harus kalian pahami betul anak-anak. Jadi bisa membedakan. Kalau baris bilangan dipisahkan tanda koma, kalau deret bilangan dipisahkan dengan tanda tambah atau tanda jumlah. Sekarang mengenal pola barisan bilangan sederhana. Yang A yaitu pengertian bilangan urutan dan bilangan cacah. Di SD kalian sudah paham betul mengenai bilangan asli. Ya, perlu Ibu ingatkan lagi mengenai bilangan urutan yang dimulai dari 1, jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu disebut bilangan asli. Yang dalam bahasa Inggris disebut natural numbers. Di Indonesia, A, huruf kapital A, digunakan sebagai lambang dari himpunan bilangan asli. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Jadi nama himpunan menggunakan huruf kapital. Jadi misalkan himpunan A, jadi A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tak terhingga, anggota himpunannya tak terhingga. Sementara di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, N kapital, huruf kapital N digunakan sebagai lambang untuk himpunan bilangan asli, karena yang dimaksud adalah the set of natural numbers. Jadi dalam bahasa Inggris, himpunan bilangan asli dilambangkan dengan N sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini jadi kalian nanti kalau membaca buku, jadi loh ini kok bilangan asli kok bukan A tapi N. Nah, itu jadi sama saja ya. Ini. Nah, ini. Terus berikutnya mengenai bilangan cacah. Bilangan cacah. Dalam matematika tidak punya berarti menunjuk pada himpunan atau kumpulan benda. Tidak memiliki, yang tidak memiliki anggota. Himpunan yang tidak memiliki anggota untuk selanjutnya disebut himpunan kosong. Dan banyaknya anggota himpunan kosong adalah 0. Banyaknya anggota himpunan kosong adalah 0. Ditulis dengan lambang seperti itu ya, huruf O di garis miring ya. Coret. Selanjutnya, keberadaan objek dalam suatu kumpulan benda hanya mungkin ada jika kumpulan itu ada isinya, atau tidak ada jika kumpulan itu tidak ada isinya. Bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dinyatakan banyaknya anggota untuk kumpulan yang ada isinya, dan 0 untuk kumpulan yang tidak ada isinya. Oleh karena itu untuk himpunan bilangan cacah yang lambangnya adalah C sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini kamu perlu Ibu ingatkan lagi, kalau bilangan asli tadi dimulai dari 1, jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dimulai dari 0 kalau bilangan cacah. Sementara itu di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar,
C atau W digunakan sebagai lambang untuk himpunan bilangan cacah yang dikenal dengan istilah cardinal numbers atau whole numbers. Dalam bahasa Inggris, himpunan bilangan cacah dilambangkan dengan C sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, atau W sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itulah anak-anak ya, ini untuk mengingat kembali di SD, jadi himpunan bilangan asli, bilangan cacah. Mengenal pola barisan bilangan sederhana. Pengertian pola dan barisan bilangan. Barisan bilangan berhubungan erat dengan bilangan urutan dan bilangan cacahan. Sebagai bilangan urutan secara umum, urutan suku-sukunya diberi lambang U1, U2, U3, U4, dan seterusnya, yang bermakna sebagai urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan seterusnya. Selanjutnya, setiap bilangan yang diurutkan ditulis berjajar dan sebagai pemisah di antara dua suku yang berurutan digunakan tanda koma. Jadi, tanda koma. Contoh masalah. Misalkan disediakan pola susunan huruf L seperti berikut pada gambar 1.1. Kamu lihat itu gambarnya huruf L. Pertanyaannya adalah berdasarkan pola huruf L, berapa petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke-100. Jadi dari gambar itu kan hanya ada U1, U2, U3, U4. Kamu perhatikan polanya, gambarnya itu, dihitung petaknya ada berapa sampai U4. Nah, yang ditanyakan nanti berapa petak persegi untuk membentuk huruf L yang ke-100. Nah, ya. Pemecahan masalahnya, misalkan pola yang dapat kita amati dari gambar 1.1 adalah seperti berikut pada gambar 1.2. Nah, dilihat di situ yang mendatar itu 1 petaknya, yang ke bawah dihitung 3. Ya. U2 bilangan gambar yang kedua, yang ke bawah 4, yang mendatar atau ke kiri itu 2, U3 itu ke bawah 5, terus 3 yang ke kiri, U4 ke bawah 6, yang ke kiri 4. Berdasarkan pola yang dapat diamati dari gambar 1.2, banyaknya petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk suku atau unit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya adalah, lihat itu, U1. Untuk U1 itu 1 ditambah 3. Jadi petak yang atas itu 1, terus yang ke bawah ditambah yang ke bawah 3. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan, itu bisa diuraikan 1 ditambah 3 itu diuraikan 1 ditambah 2. Terus U2 2 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. U3 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 2. U4 sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 2. Nanti kalau misalnya saya lanjutkan U5, berarti U5 sama dengan 5 ditambah
7 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 2. Demikian dan seterusnya. Dengan melihat pola U1 hingga U4 tersebut, maka UN, jadi U yang ke N, N-nya bisa diganti 5, 6, 7 dan seterusnya. UN itu sama dengan N ditambah N ditambah 2, sama dengan 2N ditambah 2, atau sama dengan 2 kali N ditambah 1. Itu untuk rumus suku ke N-nya. Nah, sekarang untuk menentukan rumus suku N barisan bilangan dengan tuntunan pola. Hal yang penting untuk diketahui adalah setiap barisan bilangan akan tertentu secara tunggal jika 4 suku pertamanya diketahui, atau rumus suku ke N atau UN dari suatu baris bilangan akan tertentu secara tunggal jika 4 suku pertama dari barisan bilangan tersebut diketahui. Selanjutnya, dengan diketahuinya rumus suku ke N dari barisan tersebut, kita dapat menentukan secara cepat sembarang suku yang ditanyakan. Sekarang kalau secara intuitif itu kata hati, artinya jika kita menebak rumus suku ke N sesuai dengan apa yang kita angankan dan setelah dicoba ternyata benar, maka rumus yang kita angankan itu benar, asal mencobanya tidak hanya 1 kali. Ya, jadi selalu dicoba ke bilangan sembarang benar, nah, maka rumus yang kita angankan itu benar. Sebaliknya, jika setelah dicoba misalnya dicoba 3 kali, 2 kali benar, 1 kali salah, berarti rumus itu salah, yang rumus yang kalian angankan itu salah. Jadi harus benar semua, dicoba beberapa kali selalu benar, maka rumusnya itu adalah benar. Sekarang mengenai pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil. Pola barisan bilangan ganjil sebagai berikut, seperti itu. Yang pertama itu 1 lingkaran, yang kedua pola yang kedua itu 3 lingkaran, seperti itu bentuknya, kamu amati. Jadi itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, itu ya. Untuk membentuk polanya itu dari 1 menjadi 3 kan ditambah 2. Dari 3 menjadi 5 ditambah 2. Suku ketiga 6, suku keempat 10, suku ke-5 15 dan seterusnya. Itu 1 terus diperoleh 1, 3 itu bisa diperoleh 1 ditambah 2, 6 itu bisa diperoleh 1 ditambah 2 ditambah 3. Suku keempat 10 ya, suku keempat kan 10. 10 itu bisa diperoleh dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Suku kelima itu 15 bisa diperoleh dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Berarti nanti kalau suku ke-6 berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Tuh. Jadi barisan bilangan pola segitiga adalah 1, 3,
6, 10, 15, dan seterusnya. Tabel pola bilangan segitiga bisa kalian lihat seperti itu. Nah, suku ke-1 itu bisa banyaknya lingkarannya 1 kali 1 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 1. Suku kedua bisa diperoleh 2 kali 2 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 3 dan seterusnya. Untuk suku ke N, jadi N kali N ditambah 1 dibagi 2. Bentuk umum pola segitiga adalah UN sama dengan N kali N ditambah 1 per 2. Itu anak-anak ya. Berikutnya yaitu pola aritmetika. Tabel pola bilangannya suku ke-1 itu bilangan 1, suku kedua 8. Ini seperti pada kalender tadi, di kalender pada hari Kamis tadi, tanggalnya yaitu 1, 8, 15, 22, 29. Itu kan selalu ditambah 7. Ya. Jadi suku ke-1 pola bilangannya 1 ditambah 1 dikurangi 1 kali 7 sama dengan 1. Ya. Suku kedua 1 ditambah 2 dikurangi 1 kali 7 sama dengan 8. Suku ketiga pola bilangannya yaitu 1 ditambah 3 dikurangi 1 kali 7 sama dengan 15. Suku keempat berarti pola bilangannya adalah 1 ditambah 4 dikurangi 1 kali 7 sama dengan 22. Suku kelima pola bilangannya yaitu 1 ditambah 5 dikurangi 1 kali 7 sama dengan 29 dan seterusnya. Suku ke N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B, di mana di sini A itu adalah suku pertama sedangkan B adalah bedanya. Bentuk umum pola aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B, itu rumusnya. Sedangkan jumlah hingga suku ke N pola aritmetika adalah SN. Jadi kalau dijumlahkan jadi 1 tambah 8 tambah 15 tambah 22 tambah 29 itu rumusnya dengan menggunakan SN. Kalau jumlah berarti SN. Kalau suku, menghitung suku keberapa itu U, menggunakan UN. Ya. Jumlah hingga suku ke N pola aritmetika adalah SN sama dengan setengah N kali A ditambah UN. Atau SN sama dengan setengah N kali 2N ditambah N-1 kali B. Nah, itu anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke pola geometri. Tabel pola geometri suku ke-1 itu 1 banyaknya bakteri, misalnya pada suku ke-1 pertama itu 10, suku kedua banyaknya bakteri ada 20, suku ketiga itu banyaknya bakteri 40, suku ketiga itu 80. Jadi selalu dua kalinya. Jadi misalkan menit pertama 10, menit kedua berarti 22 kalinya, menit ketiga dikalikan 2 ya, dan seterusnya. Itu
Sehingga nanti N, rumusnya itu suku ke N sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Bentuk umum pola geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jumlah hingga suku ke N pola geometri adalah SN sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R jika R kurang dari 1, atau SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1 jika R lebih dari 1. Ini A itu suku pertama, R-nya itu rasio. Rasio itu nanti bisa U2 per U1, U3 per U2 dan seterusnya. Nah, itu mencari R-nya. Pada pertemuan yang akan datang nanti juga kita akan pelajari mengenai rasionya lagi ya, secara mendetail. Ini yang perlu kalian tahu, seperti itu. Bisa juga kalian membaca pada buku ya, dari buku materi itu. Nah, contoh soal sekarang, contoh soal. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan tali yang terpendek 5 cm dan potongan tali yang terpanjang 80 cm, tentukan panjang tali semula. Jawab A itu berarti suku pertama atau bilangan yang pertama, yang terkecil, yaitu 5. Jadi potongan yang terpendek itu 5. Sedangkan yang potongan yang terpanjang adalah berapa? 80. Itu berarti U5-nya, U5 80 atau UN-nya nanti. A sama dengan 5, UN rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya. Tadi potongannya tali ada 5, berarti yang terakhir yaitu suku kelima, berarti U5. Di U5 sama dengan 80. U5 sama dengan 5 kali R pangkat 5 dikurangi 1. Ya, 5-nya tadi kan banyaknya potongan tadi, N-nya itu 5. Sehingga 5 kali R pangkat 4 sama dengan 80. R pangkat 4 sama dengan 80 dibagi 5. R pangkat 4 sama dengan 16. Nah, 16 itu berapa pangkat 4? Ternyata 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Sehingga R sama dengan 2. SN, kalau sudah ketemu R, maka mencari panjang tali semula, berarti SN. SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1, sama dengan S5 sama dengan A-nya, A itu 5 tadi bilangan pertama, 5 kali 2 pangkat N, N-nya juga 5, banyaknya bagian, berarti 5 kali 2 pangkat 5 dikurangi 1 per 2 dikurang 1. S5 sama dengan 5 kali 32 dikurang 1 per 1. S5 sama dengan 5 kali 31, S5 sama dengan 155. Jadi panjang tali semula adalah 155 cm.
Demikian anak-anak, itu contoh soal barisan geometri. Nanti kalau ada pertanyaan akan kita lanjutkan pada jadwal pembelajaran nantinya. Ya. Ini. Jadi kita diskusikan. Jadi kalau kamu tidak mengerti, tolong kamu dicatat dulu. Nah nanti pada saat pembelajaran itu bisa kalian tanyakan. Jadi kalian harus rajin membaca, baca, pahami. Jadi pertama kamu harus menyenangi dulu ya anak-anak ya. Jadi matematika itu biar kamu senang, tertarik. Pertama kamu senangi dulu buku Suma ya. Jadi harus senang dulu dengan saya. Jadi jangan sampai benci ya. Nanti kalau benci gurunya, otomatis nanti kamu ke pelajarannya juga semakin menjauh. Jadi, nah itu usahakan senangi saya dulu, ya, senangi buku Suma dulu ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah senang dengan saya, nah pandangi. Yang kamu pandangi bukan saya lagi, tapi buku kalian, buku matematikanya dipandang. Nah, kalau sudah kamu pandang, dipegang, ya, dipegang, dibuka. Nah, buka, terus dibaca, dicari materi apa yang akan kalian pelajari, yang akan kita sampaikan itu. Nah, kalau sudah kamu buka, kamu baca, dipelajari, dipahami. Kalau belum membacanya sekali itu kok nggak paham betul toh ini. Nah, ulangi lagi membacanya pelan-pelan dan diresapi di hati. Jadi kamu membacanya harus ikhlas. Kalau hanya gerabakan, gerudukan itu sulit pahami. Jadi apa-apa itu yang tenang, yang ikhlas. Ya, insya Allah kalian akan bisa paham, jadi bisa mantap. Nah di sini, jadi mantap. Setelah kamu baca, pelajari, pahami, mencoba soal-soal yang ada. Contoh-contohnya itu dicoba, ya, dicoba. Kalau sudah dicoba, mencobanya jangan hanya sekali. Jadi dicoba dengan soal yang lain. Itu ya anak-anak ya. Itu mungkin tipsnya untuk belajar matematika seperti itu. Jadi senangi dulu gurunya. Ya. Soalnya apa? Saya dulu pengalaman saya ini. Di waktu di SMP, soalnya saya juga seperti kalian, pernah seperti kalian. Saya juga pernah menjadi siswa SMP. Nah, itu saya senangi dulu gurunya. Ya, akhirnya senang pelajarannya juga. Nah, terus saya selalu mengikuti dan mencoba latihan-latihan yang ada. Itu. Ya, mungkin dari pengalaman buku Suma bisa kalian contoh. Jadi ambil contoh baiknya, yang jelek kalian buang, jangan dipakai. Atau kalau kalian menemukan cara yang lebih baik atau yang lebih enjoy, lebih mudah untuk kalian, oh saya tidak seperti ini, cara saya demikian lebih meresap, lebih mantap, silahkan. Ya, silahkan. Cara tidak harus seperti yang saya ajarkan. Kalian bisa membaca atau memperoleh materi dari pelajaran dari sumber yang lain. Ya, itu ya anak-anak. Jadi asalkan benar. Jadi cara sama tapi tujuan akhir sama. Itu. Ini anak-anak. Nah, selamat belajar. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Jadi kita harus selalu bersyukur. Apapun yang diberikan kita harus selalu bersyukur. Itu. Ya. Ini anak-anak. Nah, saya ini anak-anak tetap semangat, raih prestasi Stepa hebat. Saya ulang, tetap semangat anak-anak ya di rumah, tetap semangat, raih prestasi Stepa hebat. Demikian saya akhiri. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kurang dan lebihnya, Bu Kusuma minta maaf. Ya, demikian anak-anak. Terima kasih Ibu Sri Kusumastuti atas penjelasannya, atas motivasinya, dan tips-tips yang bisa kalian gunakan untuk kalian lebih memahami, lebih mencintai, dan mungkin belajar matematika lebih kalian rasakan dengan baik, bisa kalian gunakan dengan baik sehingga akan bermanfaat buat kalian. Stay hebat, itu tadi materi pola bilangan dari Ibu Sri Kusumastuti. Semoga akan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk mendapatkan materi-materi hebat yang lainnya, subscribe dan like YouTube channel SMP Negeri 4 Madiun Official. Semoga akan membawa manfaat buat kalian. Stay hebat, jaga kesehatan, tingkatkan imun, tetap beraktivitas, luangkan waktu untuk belajar, dan tetap semangat raih prestasi. Stay hebat. Sampai jumpa di lain kesempatan.